Hai semuanya, saya bernama Juwita Warbu dan saya mau menyampaikan satu kesaksian untuk teman-teman semua. Bye bye, selamat menyaksikan. Oleh karena itu, tadi kita sudah bernyanyi kata ujilah Tuhan. Nah, pada saat ini saya mau memberi satu firman Tuhan kepada kita. Kenapa kita harus diuji? Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Nah, pada saat ini saudara-saudari, saya mau ambil satu tema yang tahan uji dalam hidup Tuhan. Nah, di dalam lagu tadi kita berkata bahwa ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nah, sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, di sini saya ada ambil 3 poin. Yang pertama, kenapa harus kamu uji dalam hidup Tuhan? Yaitu untuk bertahan dalam pencobaan. Nah, tidak bertahan dalam pencobaan ini diartikan dalam bertahan itu memiliki pendirian yang teguh atau mempunyai satu yang namanya mempertahankan hidupnya untuk melalui cobaan tersebut. Nah, itu satu, kenapa harus kamu uji. Dan yang kedua, selanjutnya yaitu untuk menerima kehidupan yang dijanjikan Allah. Nah, yang kedua, kenapa kita harus uji dalam percobaan tersebut? Atau kita akan mengalami cobaan di dalam kehidupan ini, yaitu kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Ya, saudara-saudari, kenapa saya bawa nats ini? Pasti setiap hari kita mengalami yang namanya pencobaan yang kita rasakan atau yang menurut kita itu pencobaan. Tetapi di dalam ayat ini dia berkata di sini, kalau kita dapat bertahan, tadinya kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dan yang ketiga yaitu untuk yang mengasihi Dia. Nah, yang mengasihi Dia dalam bentuk apa saat ini? Yaitu dalam bentuk bagaimana kita melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan, contohnya dalam sebagai hamba Tuhan, dia harus memberitakan Injil Tuhan, dia harus selalu bersaksi tentang Tuhan. Dan itu terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Sebab pergilah, dia pergilah untuk, kita buka saja ya, dari Matius pasal 28. Sebab dia berkata di sini, karena itu pergilah jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itulah perintah Tuhan. Bagaimana kita juga mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita sebagai awam biasa, kita melakukan perintah Tuhan itu dalam
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini melalui nats ini, saudara-saudari. Terima kasih, sekian video ini pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bye bye.